Selamat pagi Bapak dan Ibu rekan semua. Ini nata hati dulu nih. Rasanya udah 2 tahun offline, gak pegang mic gitu ya. Tadi ketika Nina ke depan, wah itu tugas saya tuh gitu ya. Rasanya panggilan ke hati itu untuk tampil tuh udah membara gitu ya. Tapi hari ini gak menjadi MC katanya tuh. Saya mendapatkan satu kehormatan luar biasa di mana hari ini adalah kali perdana saya bisa satu panggung dengan mantan pacar saya, partner. Kalau cie jangan menurut cie gitu loh. Mantan pacar saya, karena selama ini kalau diundang ke berbagai kota sendiri aja di jomblo. Tetapi hari ini thank you Tangerang, thank you teman-teman di Tangerang atas kesempatan yang luar biasa. Saya bisa tampil berdua bersama istri tercinta. Perdana tampil berdua. Dan hari ini Bapak dan Ibu, satu kehormatan besar kami bisa berdiri di sini dan akan berbagi, dan semoga apa yang nanti kami akan sharingkan kepada rekan-rekan semua bisa jadi sebuah inspirasi dan menguatkan Anda semua bahwa HDI adalah kendaraan yang tepat yang Tuhan telah pilihkan untuk kita bisa wujudkan semua impian orang-orang yang kita cintai. Dan hari ini di sesi pertama saya meminjam tangan Anda, berikan aplaus yang meriah untuk mantan pacar saya, Ibu Fadriani. Di sesi pertama akan berbagi kepada Anda semua. Silakan. Thank you Pak Baik. Ya, selamat pagi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kita semua yang ada di ruangan ini, silakan Bu, Bapak Ibu, silakan. Ya. Bagi saya, tadi saya di belakang. Dari semalam juga waktu pas kita hadir di ruangan ini, saya bilang saya sudah membayangkan bahwa seperti apa acara besok ini. Dan semuanya itu terbukti. Luar biasa di sini, sekian ratus orang berkumpul, lebih dari 700-an orang ya. Di ruangan ini saya merasakan sebuah semangat kesuksesan, dan itu semuanya berasal dari Anda semua yang ada di ruangan ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Bapak Ibu, sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk boleh ada di kemegahan panggung RTS Tangerang ini, di mana tadi Pak Faisal sudah mengatakan bahwa ini pun adalah kali pertama kami bisa tampil, biasanya juga sendiri-sendiri gitu, untuk bisa ada bersama di satu panggung. Dan semua ini diberikan oleh RTS Tangerang. Dan tepuk tangan bagi semua. Dan juga tolong beri tepuk tangan untuk rekan-rekan panitia RTS Tangerang. Luar biasa teman-teman. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya merasa sangat bersyukur ada di HDI. Di mana ada di HDI bagi saya adalah sebuah anugerah, sebuah doa yang terjawab. Karena Bapak Ibu, yang pertama, saya mendapatkan satu kesehatan yang luar biasa melalui produk-produknya. Di mana Bapak Ibu semua, saya punya riwayat kesehatan yang kurang bagus. Saya punya kondisi di mana jantung saya itu irama detak jantungnya itu nggak stabil. Jadi ini mengganggu sekali pernapasan saya, membuat saya seringkali napasnya pendek, kemudian suka tersengal-sengal sendiri. Dan itu apalagi kalau ngomongnya agak lama, agak panjang, gitu ya. Dan itu membuat saya juga harus kemana-mana bawa tabung oksigen kecil. Karena berjaga-jaga, kalau seandainya tiba-tiba saya sesak napas gitu, nah itu membantu sekali. Ditambah lagi, saya punya riwayat alergi. Dari 55 tes alergi yang saya jalani, ada lebih dari separuhnya itu saya mengalami kondisi alergi ini. Alergi seperti apa Bapak Ibu? Saya boleh katakan alergi semua nyaris. Makanan, seafood saya nggak bisa. Itu dalam tingkat keracunan. Apalagi baunya saja. Kalau seafood itu sendiri, itu udah gatal-gatal. Jadi kalau udah lihat ada uapnya itu udah gatal-gatal. Kemudian saya juga nggak bisa ya jenisnya kayak makanan kimia gitu yang mengandung micin, mungkin pengawet atau bagaimana. Juga alergi karena debu.
kondisi yang mungkin debu seperti itu, juga termasuk cuaca. Nih, tadi di belakang saya minta beberapa kali sama teman-teman panitia untuk minta air hangat, karena saya sangat gak tahan dingin, berada di ruangan dingin, kemudian juga panas yang terlalu terik. Nah, seperti itulah kondisinya. Bapak Ibu, ini membuat saya sering keluar masuk rumah sakit untuk opname. Waktu itu yang paling saya rasakan pas kuliah ya di Kota Palembang. Nah, saya ketergantungan cukup lama dengan obat-obatan kimia seperti itu, dan saya pun juga itu efeknya banyak banget di tubuh saya. Nah, kemudian kondisi ini Bapak Ibu semua, terus terang aja, saya punya kondisi yang sangat tidak nyaman seperti ini. Saya marah dia, sempat merasa bahwa aduh nggak adil banget seperti ini gitu ya, karena jujur aja saya ingat banget ini terjadi dalam sejarah hidup saya yang tidak akan saya lupa, dan saya berbagi kepada teman-teman semua di sini kesempatan ini. Itu sejarah hidup saya. Pernah satu ketika saya pulang dari kuliah, saya nyetir mobil sendiri gitu ya, kemudian saya udah ngerasa nih kayaknya bakal nggak enak gitu, dan untung masih sempet saya minggir. Dan benar, setelahnya saya nggak tahu lagi, saya pingsan, gitu ya. Jadi kondisi alergi yang akut ini membuat saya itu kadang kalau terpapar itu bisa bukan hanya gatal-gatal, bengkak gitu ya, tapi sampai pingsan. Dan itu tidak kenal waktu dan tempat. Nah, ini menjadi hari terakhir bagi diri saya waktu itu untuk nyetir sendiri. Ya nggak boleh. Sama mama, sama papa saya, orang tua saya, kakak-kakak saya nggak boleh. Rekan-rekan segitunya. Dan itu membuat saya tuh rasanya tuh di saat teman-teman semua boleh punya aktivitas yang enak, yang bebas, kemudian saya nggak bisa, gitu ya. Saya marah, sempat saya rasanya sama Tuhan, sama Allah itu kok nggak adil banget ya? Kenapa kok saya gitu? Kok gini banget sih saya ini gitu ya? Gak tahu teman-teman mungkin merasakan itu ya. Mungkin ada di sini juga sebagian teman-teman yang mungkin merasakan ada satu kondisi kesehatan, mungkin ngerasanya itu kayaknya kok kenapa kita gitu ya, seolah-olah. Dan itu membuat saya terus terang sampai saya betul-betul harus sampai ke psikiater, karena saya merasa down banget. Itu lama, sekitar 2 tahunan seperti itu. Jadi saya nggak bisa bebas beraktivitas yang bagaimana, karena kalau jika terpapar itu bisa sampai segitunya. Karena tapi satu hal, hari ini saya tahu bahwa itu semua adalah rencana Tuhan, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup saya. Waktu itu saya nggak ngerti. Seringkali kita itu kalau menghadapi atau mendapat sesuatu tuh nggak ngerti. Tapi hari ini kenapa Tuhan merencanakan seperti itu dalam hidup saya? Saya tahu bahwa saya akan ketemu sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, dan itulah awal mula saya diperkenalkan dengan HDI. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk HDI. Dan saya sudah merasakan bagaimana luar biasanya keajaiban perlebahan bagi kesehatan manusia. Rekan-rekan yakin bahwa setiap dari kita insya Allah akan mendapatkan solusi untuk kesehatan kita dengan produknya. Yakin karena semuanya kita tahu bagaimana istimewanya produk perlebahan ini. Dan kalau ditanya alasannya sederhana, saya butuh dalam merawat itu harus seterusnya seumur hidup kita dan jangka panjang tentunya. Nah, ini insya Allah bisa menjadi solusi. Dan satu hal, melalui HDI saya tahu bahwa Tuhan kenapa saya ada di sini. Saya berbagi. Mungkin di luar sana banyak orang yang mencari solusi untuk membantu kesehatan mereka. Dan saya diberikan kondisi seperti yang waktu lalu, itu adalah untuk membantu juga untuk berbagi. Ini luar biasanya Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan. Dan yang kedua adalah, kenapa saya mengatakan ini adalah sebuah anugerah, sebuah doa yang terjawab. Saya kuliahnya di Fakultas Hukum di Palembang. Niatnya, impian saya kepengen menjadi seorang notaris. Karena sederhana, impian saya adalah saya wanita, saya tahu prioritas saya kelak kalau saya mau berumah tangga adalah pasti anak,
keluarga, suami gitu ya. Tapi di satu sisi saya tetap kepengen punya yang namanya penghasilan sendiri, bisa punya penghasilan sendiri, tetap bisa berkarir, tetap bisa menyalurkan passion saya gitu ya. Tapi satu hal, saya tetap bisa punya waktu yang banyak, di mana saya berpikir di dalam kondisi tumbuh kembang golden momentum pertumbuhan anak-anak saya, itu saya selalu ada. Impian yang sangat sederhana ya bagi seorang ibu, seorang wanita, betul? Boleh saya tahu rekan-rekan di sini semuanya yang mungkin kondisinya seperti saya dulu pengen punya impian yang sederhana seperti ini? Boleh saya tahu? Wow, cukup banyak. Boleh lambaikan tangannya yang wanita? Oh, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Anda semua. Apa itu? Percayalah, doa setiap dari kita HDI adalah insya Allah akan menjadi jawabannya. Kenapa? Waktu itu saya baru tahu kenapa saya memilih untuk menjadi seorang notaris. Saya kepengen buka sendiri di sebelah, ya nggak jauh-jauh. Jadi enak tuh, ibaratnya kalau orang datang tanda tangan gitu ya, oh udah. Tapi kembali lagi, yang paling luar biasa yang saya rasakan, yang paling berharga adalah ternyata yang membuat bisnis ini berharga adalah kebebasan waktu. Kita punya kendali waktu, punya kontrol waktu. Jadi satu hal, tidak hanya milik kami yang wanita, yang ibu rumah tangga kelak. Saya mengatakan kepada Anda semua yang ada di ruangan ini, siapapun Anda yang ada di sini, dari berbagai macam latar belakang apapun, Anda bisa di bisnis ini. Karena satu hal, bisnis ini kuncinya, kontrolnya, waktunya itu ada di kita. Kita bisa mengatur sendiri kapan kita mau ngerjain bisnisnya. Setuju? Kalau setuju, boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ya, ada yang bertanya kepada saya seringkali, Bu Iva, saya sama Pak Faisal itu sudah tahun ke-15 rekan-rekan semua. Lebih ya, karena saya sebenarnya lebih dulu kenal. 2001 Agustus akhir kuliah, itu saya sudah pakai produknya. Tapi saya belum langsung jalan, lama gitu ya. Sampai 2006, nah saya ketemu jodohnya si Bapak itu. Ya, kami menikah gitu ya. Saya dapat plus di sini semuanya, termasuk juga dikasih jodoh sama Tuhan gitu ya. Jadi yang single terus aja, karena enak kok kalau kita tuh satu komunitas, ya satu kapal yang sama. Oke, ya ini tuh pasti masih single ya, tepuk tangannya. Ya, jadi jangan ragu ya. Kembali lagi, enak-enak kalau kita satu komunitas tuh enak. Nah, kenapa Bu Iva, Pak Faisal? Kenapa mau terus ada di bisnis ini? Kenapa masih mau terus bersama berjuang di bisnis ini? Bapak Ibu semua, tidak mudah bagi kami. Apalagi di awal-awal merintis, jaringan belum besar, otomatis bonus juga belum besar gitu ya. Tapi dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang selalu ada dan makin gede gitu ya. Kayak saya butuh produk ini mungkin ekstra daripada orang di luar sana. Karena kondisi saya bilang cuma satu waktu saya minta. Gimana Pak Faisal? Saya nggak minta yang bagaimana. Cuman kamu tahu kondisi saya ya, bahwa saya butuh banget. Kalau enggak, ya dia sendiri yang nanti menderita. Kalau udah terlalu yang bagaimana? Oke siap. Nah itu yang membuat sayanya oke, jalan. Betul ya, baik Bapak Ibu sekalian. Itu jaminan waktu. Dan satu hal, ya mungkin sederhana, tapi satu hal, apa yang membuat kami mau terus untuk stay, untuk ada di bisnis ini? Bapak Ibu sekalian, satu hal, manusia itu senangnya yang pasti, betul ya? Kerja nyari kenapa? Ya karena dapat gaji pasti tuh. Kalau kerja, ya yang baik, yang bagus, pokoknya masuk jam kerja gitu, nanti awal bulan dapat gaji itu pasti, gitu ya. Buka toko, modalnya sekian, tapi belum tentu orang mungkin datang, belum tentu tapi di pikiran kita sudah pasti nih kalau bisnis, terutama yang konvensional gitu ya, udah pasti kebayang gitu ya. Nah, saya mengajak Anda semua di sini bahwa HDI ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi di bisnis ini pastinya bagaimana Bu Iva? Teman-teman panitia mungkin bisa ditekankan slide saya.
Ya, rekan-rekan semua, sambil jalan slide-nya. Saat kita menjalani hidup ini, padahal kepastian itu sendiri juga belum tentu pasti, betul ya? Bahwa seringkali kita berencana, sudah tanya, nah ini, bahwa seringkali kita berencana, niatnya kita, maunya kita, plannya seperti ini, gitu ya. Tapi apa itu pasti terjadi? Belum tentu, karena itu maunya kita, tapi rencana Tuhan belum tahu, betul ya? Apa alasannya Pak Faisal? Kenapa mau terus berjuang bersama, bertumbuh, bertransformasi ada di hari ini? Jawabannya ini, karena hari ini memberi sebuah kepastian. Ya, rekan-rekan, ibaratnya ini. Ini adalah gambaran rumah. Saat kita mungkin kepengen punya impian, punya rumah gitu ya. Kita datang ke developer gitu ya, perumahan. Ya, kita bawa uang. Kita dikasih lihat tuh tipe-tipe rumah ya. Kita sesuaikan dengan kantong kita gitu ya. Mungkin yang sudah menikah, baru menikah gitu ya, kepengen punya rumah, atau yang masih pacaran nih. Siapa yang masih pacaran ya? Mungkin ada di sini ya, bersama-sama bangunlah impian Anda. Sudah tepat on the track kita di sini ya. Nah, mungkin kita melihat, wah saya punya impian nanti kalau menikah saya kepengen punya rumah tipe yang seperti ini gitu ya. Nah, kita menyiapkan mungkin uangnya atau DP-nya atau bagaimana gitu ya, pokoknya saya kepengen rumah. Yang kita lihat rumahnya seperti ini, betul ya? Kalau kita datang ke perumahan, betul teman-teman semua? Yang di belakang bisa kelihatan jelas ya, layarnya gede banget ya, teman-teman panitia keren. Nah, kita dilihatkan bahwa rumahnya seperti ini nih. Ini rumah contoh, betul ya? Di Palembang tuh ada Citraland, ya. Kami berkali-kali juga di sana, kebenaran juga adik saya juga beli rumah di sana, dan itu betul. Kita dilihatkan rumah contoh ya, bagus sekali itu, ya. Lingkungannya nyaman, aman. Udah mulai kebayangkan anak saya lari-lari tuh di depan rumah, main sepeda, nyaman banget kan? Nyaman, betul ya? Saya senang jalan pagi sama keluarga, sama Pak Faisal, sama anak-anak. Itu kebayang tuh kalau perumahannya seperti ini. Nggak takut kalau umpamanya terjadi bagaimana, aman gitu ya lingkungannya. Masuk ke rumah ya, itu dibukakan, ditambah lagi furniture yang sudah dipasang di sana gitu ya. Itu membuat kita jadi wow gitu ya. Betul ya? Betul nggak? Jadi membuat kita rasanya visualisasinya wow. Nanti kalau saya beli tipe seperti ini, jadinya seperti ini gitu ya. Bukankah kita menjadi terpesona? Akhirnya kita melakukan pembayaran gitu ya. Kita memilih tipenya bagaimana. Tapi satu hal Bapak Ibu semua, tentunya yang kita dapatkan apakah langsung rumah seperti ini? Tidak. Silakan teman-teman semua. Silakan. Yang tadi tanah kosong. Nah, betul, ini yang kita dapatkan. Betul ya? Nah, rekan-rekan semua, ini yang kita dapatkan. Ya. Bapak Ibu, ini adalah baru lahan kosong. Tapi kenapa kita tetap mau jalan? Kenapa? Karena kita tahu kalau saya bayar, saya pilih tipe ini, kita dapat sesuatu, rumah kita seperti itu, betul ya? Berangkat dari akhir. Percayalah, kami pun juga yang membuat kami terus mau berjuang bersama, bertumbuh bersama, bukan hanya bertahan, adalah karena berangkat dari akhir. Kami tahu dengan jelas, tidak ada orang gagal di bisnis ini kecuali kita berhenti. Tidak peduli siapapun orang di luar kita, entah itu pasangan kita, entah itu suami kita, mungkin saudara, orang tua, teman, atau siapapun mereka, kita pegang erat-erat impian kita. Karena saya, begitupun dengan Pak Faisal, di saat kami mengalami banyak hal gitu ya, proses kami tidak mudah. Tapi satu hal, kami pegang impian kami, dan kami tahu bahwa kami diperlihatkan, tadi yang sudah tampil di depan, itu adalah para leader, mereka-mereka yang terus mau konsisten, mau istiqomah. Mereka tidak nanti di saat mereka jatuh, di saat mereka mendapatkan mungkin banyak hal yang sangat tidak nyaman dalam prosesnya, betul ya, penghinaan, penolakan, semuanya. Tapi satu hal, berangkatlah dari akhir, karena percaya, pegang impian Anda. Selama kita tidak berdosa, lakukan di bisnis ini, kita sesuatu tahu bahwa ini sesuatu yang baik.
kita membantu orang untuk sehat, kita membantu orang di luar sana. Bukankah Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya bahwa di sini sejatinya kita itu punya banyak sekali kebaikan, betul ya? Bapak Ibu, inilah gambaran yang kita akan dapatkan saat kita menjalankan bisnis ini. Akhir dari saya, karena waktunya singkat banget ini, nanti biar rekan-rekan kita sharing lagi ya. Bapak Ibu, SSB, kalau kita mau terus bertahan di sini, maka jelas kita akan mendapatkan apa dari HDI. Kalau saya melihatkan gaya hidup dari HDI jelas sehat, ya, hidup yang sehat. Yang kedua adalah sejahtera. Nah, Bapak Ibu, sejahtera itu kalau versinya saya melihat di para leader gaya hidup mereka juga, dan saya juga mau banget kita membuat kami mau terus ada di sini. Saya bilang sama Pak Faisal, saya Hani, kayak gitu ya, padahal gak pernah tuh, ya. Dia bilang wanti-wanti, jangan bilang-bilang Hani ya. Dia kan kaku banget orangnya, kayaknya aja itu rame, tapi kalau di rumah saya bilang, Hani, saya nggak minta yang bagaimana, ya kan? Tapi kalau sejahtera versinya saya mau yang pas-pasan, gitu ya. Bukan ngepas, tapi pas-pasan. Halo kaum suami, bapak-bapak, mungkin nanti setelah ini siap-siap aja istrinya nanti ngomong, Pak, suami gitu ya, Mas, Bang, saya juga mau seperti Bu Ivan dong, hidupnya pas-pasan. Pas yang gimana? Pas kepengen apa? Pas ada duitnya. Pas kepengen jalan-jalan ke mall, lihat yang bling-bling, main tunjuk, pas ada duitnya. Pas kepengen ngajak anak pergi liburan, saya berempat tahu kan biayanya gimana? Ya, bagi kami saat ini create the moment, karena waktu yang terbaik adalah saat ini. Makanya kami merasa bikin berharga bisnis ini. Kami bawa tuh anak-anak kami bawa mobil dari Palembang, create the moment, sampai kami bisa seri di sini, tiba di sini. Pas Bapak Ibu sekalian, pas kepengen beli rumah, bukan lagi untuk sekedar beli tas, beli apa-apa, pas ada duitnya. Pas kepengen memberikan kado, hadiah kepada mama kita mungkin ulang tahun, kepada kakak kita di ulang tahun, kalau dikasih transfer uang 5 juta, Anda akan mendapatkan ciuman, pelukan yang sangat mesra dari saudara kita, dari kakak kita, karena saya adik paling kecil dan saya sudah melakukan itu. Rasanya itu bahagia banget. Nah, bahagia, saya nangis bahagia karena saya sudah melakukan itu. Saat ponakan saya ulang tahun, pas saya langsung bisa transfer. Itu bukan main. Saya nggak dipanggil tante, panggil nama. Itu membuat saya harus sukses di bisnis ini. Rasakan itu teman-teman semua. Dan terakhir dari saya, bermanfaat. Rasulullah pernah bersabda, manusia yang terbaik adalah manusia yang hidupnya paling bermanfaat. Jadilah bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadilah bermanfaat untuk anak Anda. Jadilah mama terbaik. Jadilah pasangan terbaik untuk pasangan Anda. Jadilah anak yang terbaik untuk orang tua Anda. Jadilah saudara yang terbaik buat saudara kita, kakak kita, adik kita. Dan satu hal, kita lihat di luar sana, ada banyak rumah tangga yang saat ini mereka panik. Betul? Kondisi saat ini tidak menentu. Bukan karena pandemi, karena itu akan terus ada, cuman beda namanya saja. Tapi satu hal, kita tahu bahwa entah mungkin mereka di PHK, atau mungkin ada yang bisnisnya juga mengalami kejatuhan, rekan-rekan semua. Satu hal, kita bisa membantu mereka, kita bisa memberikan terbaik untuk mereka. Dan itu semua Anda sudah di tempat yang tepat, di kendaraan yang tepat. HDI, tepuk tangan untuk HDI Bapak Ibu sekalian. Yakin, jalani prosesnya, pegang erat-erat impian Anda, berangkatlah dari akhir. Anda
kami menjalani bisnis ini sekian belas tahun. Bapak Ibu sekalian, yang berikut ini suami saya tercinta Bapak Faisal Sobiri akan memberikan untuk Anda semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bapak Ibu, boleh dong saya pinjam tangannya. Kita sambut Grand Diamond Hari Indonesia, Bapak Faisal Sobiri. Ya, thank you Bu Ifat, salah, thank you Hani. Tunai ya, lebih bangga Hani loh tadi. Ya, teman-teman sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk mantan pacar saya, Ibu Fatriani. Rasanya udah tersampaikan semua, saya langsung bilang selamat pagi aja kali itu ya. Ya, Hani bukan nggak mau panggil Hani sebenarnya. Karena kalau saya panggil Hani, tadi Hani gitu ya, saya jawab, ya Clover Hani dong gitu ya. Jadi ya itu, Clover Hani, ada orderan, yes gitu ya. Aduh, ini mau serius sebenarnya ya. Cuma tadi ngobrol situ, Pak, kenapa nggak mau panggil Hani? Iya tadi saya jawab Clover Hani dong Pak, gitu ya. Ya, rekan-rekan selamat pagi semuanya. Ya, 15 tahun bukan perjalanan yang singkat teman-teman. Kami bisa bertahan dan tidak hanya bertahan, tetapi terus melaju untuk mencapai puncak kesuksesan di HDI. Teman-teman tadi kalau Bu Iva sudah cerita kenapa kami mau bertahan. Dia tidak cerita bahwa ada satu kondisi di mana saya hampir diubah waktu itu teman-teman. Pilihan antara jalan HDI atau balik arah. Kenapa? Waktu itu dia udah jalan duluan di HDI, saya baru join di HDI. Ya sebagai newcomer, bonus belum gede, income belum besar, tetapi punya satu tanggung jawab baru sebagai seorang suami. Saya dari pekerjaan saya, sehingga ada satu kekhawatiran, bisa hidup nggak nih anak orang? Bisa memberikan jaminan finansial nggak kepada mereka? Karena terbiasa hidupnya nyaman. Kemudian dengan saya, alangkah tidak enaknya bagaimana muka saya kalau saya tidak bisa memberi terbaik untuk orang yang saya nikahi. Teman-teman sempat tergiur waktu itu untuk balik badan mengambil tawaran dari kakaknya dia gabung di perusahaannya. Tetapi saya bersyukur Ifatah yang menguatkan saya bilang begini, Bang, kamu ya mau balik arah, kamu udah desain, kamu sudah menjadi seorang full entrepreneur, sekarang mau balik badan. Bukankah kita memang saat ini belum jadi apa-apa dan belum dapat yang kita inginkan dari HDI? Ya udah, dia pegang tangan saya, bilang kita berjuang bareng-bareng. Jangan pernah menyerah, jangan pernah balik badan, karena percaya Tuhan telah memberikan jalan yang terbaik, yaitu di HDI untuk keluarga kita. Akhirnya saya tidak jadi gabung ke perusahaan kakak saya, dan semua proses kami lalui bersama, susah senang air mata, sempat hidup yang berkekurangan, tapi bersyukur sampai ke titik hari ini saya merasa bahwa Tuhan sangat baik melalui bisnis HDI, memberikan kehidupan yang luar biasa untuk kami sekeluarga. Mereka kan berangkat dari akhir, tadi Bu Iwan sudah cerita, dia menguatkan kami 15 tahun bertahan di HDI. Bagaimana prosesnya? Teman-teman, gak gampang memang 15 tahun untuk bisa bertahan di bisnis ini dengan banyak sekali up and down, naik dan turun gitu ya, menjalankan sebuah bisnis, karena semua jalan tidak bertabur emas. Pasti ada banyak proses dan sering kali ada satu titik nadir yang membuat antara jalan atau enggak. Tapi saya akan kepada Anda semua, jangan pernah berlari atau keluar dari arena. Jangan Anda pernah berhenti teman-teman semua. Terus jalan bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun sakitnya, bagaimanapun titik terendah Anda yang membuat Anda, Tuhan aku gak kuat lagi. Jangan pernah berhenti teman-teman semua. Nah, kenapa saya bisa bertahan? Ada 3 hal rekan semua yang harus kita miliki dan berubah dengan cepat. Perubahan change yang harus kita lakukan ketika Anda memutuskan bahwa oke, saya jalan HDI. Mungkin Anda part timer atau Anda saat ini sudah full timer, maka harus dengan cepat Anda merubah 3 hal yang membuat kami berdua tidak hanya bertahan tapi bisa melesat di bisnis HDI. Yang pertama adalah diri Anda. Teman-teman, latar belakang saya adalah sebagai seorang office boy, tukang cuci piring di rumah makan pagi sore. Ini teman-teman nakal teman-teman, makan siangnya, lunch box-nya itu pagi sore. Jadi Pak Faisal biar nostalgia gitu ya, dia bilang itu. Saya sebagai seorang tukang cuci piring, office boy di rumah makan pagi sore. Dalam waktu setahun setengah, bersyukur kemurahan Tuhan, saya dipercaya dia akan menjadi seorang bartender,
Jadi seorang marketing, akhirnya jadi kasir, kabak kasir, dan akhirnya sebagai seorang manajer dalam waktu setahun setengah. Teman-teman, pola pikir, mindset, kebiasaan saya terbentuk sebagai seorang karyawan. Dimana seorang karyawan waktu itu ya, saya tidak pernah ditanya atasan saya, kamu punya impian apa? Pengen dapat apa lagi? Pengen mencapai apa lagi? Nggak pernah ditanya. Saya terbiasa cuma kayak robot menjalankan ritual, rutinitas, gambaran saya bahwa ya udah, pokoknya kerja baik-baik dari pagi sampai jam 5 sore, padahal aslinya bukan 8 jam, 12 jam kerja saya, sip-sipan waktu itu, teman-teman semua. Kerja baik-baik, jangan buat kesalahan, siapa tahu dipromosikan, naik jabatan, dan akhirnya pensiun. Dulu rancangan kehidupan saya sederhana itu kayak orang normal di luar sana, teman-teman. Selesai sekolah, kerja, lakukan job bisnya dengan baik, ada penyesuaian income, jabatan, sampai akhirnya pensiun. Saya dulu impiannya cuma segitu aja, teman-teman, kayak orang normal di luar sana. Sehingga terbentuklah pola pikir saya cuma kayak robot, mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Nggak kepikir untuk mau mengupgrade diri. Karena kenapa? Ya saya dulu awal-awal yang dihadapi apa, teman-teman? Cuman panci. Tahu ya, itu makan pagi sore kayak apa ya? Itu lemak-lemaknya, sambal-sambalnya itu hadapan saya setiap hari, teman-teman. Dan rumah makan pagi sore di Palembang waktu itu belum ada saingan. Kalau sekarang ini kan ada sederhana, siang malam, begadang semalam suntuk gitu ya, unikan doang, udakan doang, dan teman-teman. Sekarang udah banyak saingannya. Tapi dulu dia salah satu restoran yang paling ramai. Sehingga praktis, teman-teman, tangan saya tuh nggak pernah kering. Datang satu baskom gede, piring-piring kotor, saya cuci, baru mau ngeringin tangan, tiba-tiba datang sebaskom lagi, piring kotor. Sehingga dulu ya yang dihadapi cuma piring kotor, panci. Saya pikir ya ngapain harus baca buku lah, ngapain harus belajar senyum sama orang lain lah, kenapa harus ramah sama orang lain, toh yang dihadapi benda mati. Sehingga saya dulu tidak bertumbuh. Karena yang saya pikir kerjaan saya nggak butuh itu, dan disuruh untuk kerja lebih ya, memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Ya udah, nggak usah, sewajarnya aja. Yang penting kamu nggak buat kesalahan, kerja baik-baik, ya udah, nggak usah niku-niku amat. Teman-teman, mindset dan pola pikir saya terbentuk seperti itu. Tetapi ketika di HDI, saya lihat bahwa kenapa saya dulu stagnansi. Kenapa ada rekan kerja saya dan saya lihat di luar sana banyak orang yang lambat di awal untuk mereka bisa berhasil. Karena mereka hanya berpindah pekerjaan ketika masuk HDI, tetapi mindsetnya nggak pindah. Mereka hanya pindah pekerjaan atau yang part-time nambah pekerjaan baru. Alhasil apa, teman-teman? Perilaku mindset saya nggak berubah. Dulu disuruh baca buku kalau hanya apa yang negor, terutama Pak Chandra itu. Oi, dul, baca buku gitu ya. Buku itu baca belum? Bulan depan ditanya buku ini sudah selesai belum? Belum. Pak Chandra yang paling bawel karena dia tahu bahwa kelihatan kalau kamu MC saat ngomongnya itu kering, berarti kamu kurang baca buku. Teman-teman, di awal-awal saya malas baca buku karena merasa dulu gak terbiasa baca buku untuk apa. Nah, saya hanya pindah pekerjaannya aja, harus bayar lebih, nggak mau, teman-teman. Karena saya merasa bahwa sudah kerja dari pagi sampai sore, sip-sipan gitu ya. Ketika weekend itu adalah waktu me time untuk saya memberikan self reward gitu ya, untuk beristirahat. Sehingga disuruh training hari Minggu, ikut pertemuan seperti hari ini, di mana orang di luar sana ngomong bahwa hari Minggu adalah hari keluarga, betul? Tetapi hari ini salut untuk teman-teman semua yang mau berkorban untuk sedikit menunda kesenangan Anda datang hari ini karena Anda tahu bahwa Anda butuh ilmunya untuk pertumbuhan diri dan bisnis Anda. Dengan tepuk tangan untuk Anda semua yang hadir di acara Anda Sandra, teman-teman semua. Kadang-kadang itu membuat saya frustasi karena saya hanya pindah pekerjaan atau nambah pekerjaan baru, tapi mindsetnya nggak berubah. Sehingga akhirnya saya dulu males-malesan, disuruh training nggak mau, suruh baca buku nggak mau, disuruh kerja. Misalkan kamu dari Senin sampai Jumat kerja, sampai Sabtu kerja, ada waktu Minggu, kerjain Minggu, nggak mau. Karena kenapa? Mentalnya masih mental karyawan. Tetapi suatu ketika saya sadar bahwa kalau saya bertahan dengan pola pikir yang ini, diri saya nggak mau berubah, selamanya akan menjadi seorang yang Faisal 2 job, pagi sore, dan karyawan HD. Dulu saya disadarkan seperti itu. Sehingga di sana, teman-teman, saya tersadar bahwa saya harus berubah. Saya tidak boleh hanya pindah pekerjaan, tapi kuadran, harus mindset saya juga berpindah. Akhirnya apa, teman-teman? Saya belajar memaksa diri saya untuk mau belajar. Teman-teman, pertemuan seperti ini dulu kami temuin atau kami ikuti itu di Surabaya. Saya dari luar Pulau Jawa, investasinya sekali berangkat harus 4 juta karena tiket pesawat pulang dan pergi, hotel H-1, H+1.
dan operasional lain-lain, sehingga setiap berangkat ke Surabaya itu acara BES, saya harus keluar dana 4 juta. Dulu teman-teman, 4 juta itu nilai yang besar, sehingga kami harus nabung dulu. Teman-teman, memaksa diri saya untuk mau investasi. Saya paksa diri saya untuk mau investasi, kenapa? Saya butuh ilmunya. Kami datang ke Pulau Jaya, ke Surabaya demi untuk belajar. Dan juga saya diajarkan untuk mau membayar harganya rekan-rekan semua. Karena dulu saya kerja sip-sipan. Jam 7 pagi, jam 7 malam pulang, dan sebaliknya jam 7 malam masuk, jam 7 paginya pulang, sehingga saya hanya bisa kerjakan dalam sebulan itu cuma 2 minggu. Ketika saya shift malam, siangnya baru saya bisa ngerjain karena di rumah. Teman-teman, harga yang harus saya bayar, saya belajar waktu itu bahwa kita harus berani membayar harganya, karena sesuatu yang berharga pasti ada harganya. Saya dulu belum ada online, teman-teman. Anda hari ini enak banget di rumah pakai dasteran, di kantor sambil ngurus anak sambil masak bisa ikut training. Kalau kami enggak, zaman dulu 15 tahun yang lalu harus datang ke kantor. Jarak rumah saya dengan kantor HDI Stokis Palembang itu cukup jauh, harus 2 kali naik angkot. Jadi saya nunggu ini benar-benar, oke, ini shift malam nih, besok saya seharian di rumah, yes, bisa ikut training. Karena saya sudah mulai sadar bahwa saya harus bertumbuh, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi, karena angkotnya itu dulu biasanya kalau di daerah tunggu penuh dulu baru dia mau jalan. Kalau istilah di Palembang tuh ngetem, nunggu dulu gitu ya, sampai penuh mobilnya baru dia jalan. Trainingnya jam 1, sehingga sering kali saya itu telat. Ikut training itu telat terus. Aduh, sudah jauh, nunggunya seminggu sekali gitu ya. Pas mau datang, trainingnya udah di penghujung, sehingga rasanya nggak dapat komplit. Teman-teman, harga yang harus saya bayar adalah saya menunda atau menghilangkan jam tidur pagi saya, karena sudah begadang semalaman di restoran. Harusnya kan pulang pagi, saya tuh ngasih jadwal sampai zuhur bisa istirahat, membalas tidurnya tak semalam gak ada. Tetapi harga di awal-awal yang harus saya bayar adalah saya nggak tidur pagi lagi, teman-teman, karena saya majukan jam berangkatnya untuk ikut training minimal 3 jam, agar nanti time jam 1 saya sudah dari ruangan dan bisa ikut training. Rekan-rekan, berani membayar harga. Dan sama halnya Anda di bisnis ini, teman-teman semua, harus berubah mindsetnya bahwa Anda adalah pengusaha, Anda adalah CEO, sekaligus ownernya dari HDI nama Anda. Teman-teman boleh sebut nama Anda, saya. Boleh itu sama-sama, saya adalah CEO dan owner HDI. Nama Anda sebutkan, teman-teman. Ulang lagi, saya adalah CEO, saya adalah owner dari HDI, nama Anda, teman-teman. Yes, adalah ownernya. Mindset ini tanamkan, sehingga ada satu kesadaran bahwa besar kecilnya bisnis ini adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Aplen. Kalau dulu saya nuntut, ini saya Aplen ini jauh banget. Waktu itu Bu Meli sedang merintis Pangkal Pinang dan Bengkulu, sehingga ketika saya shift siang bisa kerjain hari, Bu Meli sedang di luar kota. Saya lambat gara-gara Aplen ini nggak bisa dampingin saya terus gitu ya. Pas saya ada waktu, dia nggak punya waktu. Mental saya menuntut, karena saya tidak punya sadar bahwa ini bisnis saya. Rekan-rekan semua, saya dipaksa untuk berubah bahwa besar kecilnya bisnis ini, seperti apa yang bisa kita dapatkan dan mau sampai kemana dari bisnis ini, tergantung sepenuhnya tanggung jawab saya. Teman-teman semua, perubahan yang pertama adalah dari diri kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan telah memilihkan kendaraan yang tepat, dan Tuhan sudah memberikan satu bisnis yang sangat luar biasa kepada diri kita. Maka mau jadi seperti apa kita, mau dapat berapa dari bisnis ini, bukan dari Aplen, tetapi dari Anda semua. Dan saya percaya hari ini Anda sudah menunjukkan mental seorang pengusaha. Anda mau berubah sehingga Anda mau hadir di acara Leader Within hari ini, yang mulia. Untuk Anda semua peserta hari ini, yang pertama adalah perubahan dari diri kita, teman-teman. Yang kedua adalah lingkungan. Teman-teman, terutama yang baru, siapa yang gabung di HDI di bawah 1 tahun? Boleh katakan? Di bawah 1 tahun ya? Boleh, jangan malu dong. Iya, sudah mati semuanya. Oke, di bawah 1 tahun ya? Atau di bawah 6 bulan? Ada di bawah 6 bulan? Oh ada, baik. Ya tadi kelapar Hani ya, kelapar Hani. Oke, baik. 6 bulan ya? Iya, rekan-rekan, ada nggak yang ngerasain gini ketika Anda awal-awal jalan, seolah-olah Anda tuh kayak virus yang menular? Teman Anda yang dulu kalau di chat responnya cepat, tapi sekarang tiba-tiba kayak hilang, zah, gitu ya. Kita chat gak jawab, telepon gak diangkat. Ada yang ngerasain? Boleh katakan ada? Wah, berarti Anda normal kan semua.
aja ya kan. Saya pun ngalamin ya kan, ketika saya awal dihadir, teman baik gitu ya, sering chat-chatan, nelpon enak, tiba-tiba dia tahu saya dihadir, mulai posting-posting gitu ya, yang tadi cover, ya Hani, cover Hani gitu ya, tiba-tiba hilang, di chat gak bales, DM gak dijawab gitu ya, terus apa namanya tuh saya telepon gak diangkat, ya rekan-rekan, gak apa-apa, sabar, ya sakit gak sakit. Ada kejadian baru-baru ini teman-teman, saya based on true story, teman SD, teman baik. Kan saya praktek ini prospecting digital, biasa kolonial mau jadi digital ya, prospecting digital, gua like, comment, tak comment, gitu ya, subscribe, gak ada YouTube ya, pokoknya apa dia posting saya like, saya komen, agar ada bonding hubungan. Udah bonding nih, udah saya gitu ya, oh Faisal dari SD ya, gini, wah udah enak, TikToknya udah kena gitu ya, asik, masuk Pak Eko, pikirnya udah baik, sudah masuk Pak. Akhirnya chat-chatan kurang baik, wah gimana kegiatan sekarang, di rumah aja nih resign karena anak lagi kecil segala macam, jadi ngobrol sama suami saya pesan resign, dapat 1 poin saya bilang itu, berhenti gara-gara ada anak kecil bisa masuk Pak Eko kedua nih. Oke. Akhirnya saya telepon, sibuk gak? Boleh buat telepon gak? Oh boleh, tapi sebentar ya, ini jam 11 masih ngurusin anak-anak daring dan segala macam dan masak, nanti deh di atas jam 12 lepas zuhur telepon. Oke, tak telepon. Teman-teman saya telepon, berat gitu ya. Akhirnya dia bilang, oke Sal, gua join, menarik Sal. Seneng kan? Oh seneng, dia mau join, dapat friend baru gitu ya. Saya tahu suaminya punya posisi di perusahaan air minum di Lampung waktu itu. Dapat friend baru gitu ya. Oke, kirim KTP, dia kirim KTP-nya. Rekening bank, dikirim rekening banknya teman-teman semua. Oke, standby HP ya. Aku mau daftarin online, nanti ada kode verifikasi. Oke, seneng dong. Berarti prospecting digital yang gua pelajari berhasil gitu ya. Oke. Tak coba teman-teman. Oke, dia kirim. Sis, dia bilang tuh, woi, mana kodenya SMS gua? Nggak dijawab. Cepetan, ini cuma berlaku 5 menit, nggak dijawab juga teman-teman. Akhirnya expired. Saya telepon nggak diangkat-angkat. Oh, positive thinking. Sedang sibuk. Banyak kerjaan. Ngurus anak. Oke, baik, saya tunggu. Oke, nggak dijawab juga ya. Oke, saya WA aja. Besok pagi-pagi ya, saya ulang lagi. Tolong kodenya kirim ke saya. Oke. Besok pagi teman-teman, apa yang terjadi? WA saya di blok. Di blok, rekan-rekan semua. Sakit hati nggak waktu itu? Sakit. Gila aja kira itu. Kemarin yes. Oke, Pak Eko kedua sudah masuk, yang ketiga di blok, gitu ya. Aduh, teman-teman waktu itu kecewa, sakit hati, marah teman-teman semua. Waduh, kok teman SD segitunya, kalau nggak mau ya bilang nggak mau aja. Tapi kembali saya berusaha untuk afirmasi diri. Ya udahlah, mungkin ngobrol-ngobrol sama suaminya nggak support, daripada ribut dia memutuskan untuk nggak join. Atau mungkin saat ini timingnya nggak tepat, berusaha untuk afirmasi diri. Dan akhirnya saya tarik nafas dalam-dalam. Ya udah, ada 265 juta jiwa penduduk Indonesia. Masa satu menolak terus down gitu ya? Betul ya? Betul, 265 juta jiwa saat ini yang tergabung di hati kurang lebih cuma 2 juta orang. Masa satu orang menolak terus kita down? Yang setuju tepuk tangan dong. Iya, pusing amat yang nggak mau, betul ya? Pusing amat yang nolak karena masih banyak orang di luar sana yang mungkin sedang butuh datang untuk kita jelaskan peluang di hari ini. Ngapain berhari-hari Anda mikirin orang yang nggak mau? Ngapain kita sedih dengan orang yang nggak mau kasih berkat? Ya udah, move on aja teman-teman. Walaupun panas juga, nggak enak juga ya. Cuman ya sudah berusaha afirmasi diri ya rekan-rekan semua. Teman-teman semua di awal Anda jalan mungkin Anda seolah-olah akan dijauhi lingkungan Anda. Teman-teman nggak apa-apa. Kenapa? Mati 1 tumbuh 1000. Ketika ada satu orang menolak Anda, menjauhi Anda, coba Anda lihat hari ini hampir 700 orang ada mendapat keluarga baru rekan semua. Lingkungan yang positif, yang satu frekuensi. Ketika satu orang meninggalkan Anda, mungkin dia menjauhi Anda. Percayalah Tuhan akan memberikan lebih banyak teman-teman baru, keluarga baru yang lebih positif, frekuensi dan yang saling menguatkan, yaitu komunitas HDI Billionaires dan semua. Jadi jangan takut ketika ada orang yang mungkin Anda, teman Anda, saudara Anda, mungkin orang tua Anda yang menolak Anda atau tidak mendukung Anda jalan di hari awal-awal. Rekan-rekan semua, Anda harus berani pindah lingkungan. Ketika mungkin seolah Anda dijauhi oleh lingkungan Anda yang selama ini Anda nyaman di sana, ya udah, berarti saat ini dia bukan lingkungan yang tepat. Cari lingkungan yang baru, teman-teman. Jangan khawatir. Jadi nggak perlu diratapi. Jadi teman-teman, lingkungan, Anda harus mencari lingkungan yang baru.
Di mana lingkungan kita? Ya acara seperti ini. Meeting yang dibuat oleh jalur Anda, apa yang Anda jangan tidak pernah hadir. Jangan pernah absen di setiap pertemuan. Konsultasilah, sering berkumpul dengan orang-orang yang positif, teman-teman semua. Kalau dulu saya sering meluangkan waktu saya ketika selesai dari kerjaan, nongkrong sama teman-teman gitu ya, di kerjaan saya kadang ngomongnya ngawang ngidul, yang di komen ini ya si A kok begini, si E begini ya, kibah gitu ya. Sekarang ketika saya jadi hadir, dia menjauh. Saya berpositif bahwa mungkin Tuhan menyaring, memisahkan saya untuk segera pindah ke lingkungan yang baru. Kenapa? Bukan berarti dijauhi teman-teman, bukan berarti dimusuhi, tetapi kita harus segera mencari lingkungan yang baru yang bisa membuat kita tetap bisa konsisten, kita tetap bisa positif. Dan kalian semua, inilah salah satu yang mahal di hati kalian semua. Coba Anda cek di pekerjaan Anda, lingkungan Anda tinggal atau pekerjaan Anda saat ini, ada nggak yang mengingatkan Anda di kantor Anda, kamu pengen punya impian apa lagi? Udah baca buku apa lagi bulan ini? Kamu sekarang sudah punya keahlian apa lagi? Ada nggak? Jawab dengan jujur teman-teman semua. Nggak ada. Rekan-rekan, mahal. Lingkungan komunitas seperti ini mahal, teman-teman. Kita butuh uang, semua kita butuh uang. Tapi satu value yang sangat luar biasa di bisnis ini, Anda mendapatkan sebuah lingkungan yang membuat Anda dipaksa bertumbuh menjadi the best version dari diri Anda, teman-teman semua. Yaitu Highest Billionaires. Tepuk tangan dong, Highest Billionaires. Anda dipaksa untuk terus bertumbuh. Anda diekspor kemampuan Anda. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa saya aslinya memang sanguin, teman-teman. Saya sanguin. Tetapi karena lingkungan saya tidak pernah meminta kapasitas saya, tidak mengasah talent saya, lahirlah perilaku Faisal yang jadi pendiam. Tetapi saya bersyukur akhirnya HDI kembali mengasah diri saya, mengasah kemampuan saya, teman-teman. Kalau dulu gak berani ngomong, kalau sekarang gak berani ngomong. Kalau dulu malu, sekarang malu-maluin kalau di atas panggung gitu ya. Rekan-rekan semua, bersyukurlah di komunitas ini. Apapun talent Anda, apapun passion Anda, apapun hasrat Anda, ini adalah kendali yang tepat yang membuat Anda bisa menyalurkan semua bakat, talent, passion Anda, yaitu hadir rekan-rekan semua. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga, ada mentor. Teman-teman, satu hal yang saya syukur di bisnis ini adalah kita akan dapat keluarga baru, akan mendapatkan mentor-mentor yang selalu memegang tangan kita di saat kita awal-awal menjalankan usaha ini. Anda tidak akan dibiarkan sendirian. Saya bersyukur punya apen-apen yang mau bersahabat dengan lucu-lucunya Faisal, yang sering dibilang, ya saya akui saya itu bebal, mengerjakan apa yang gua mau aja, bukan apa yang harus saya lakukan. Senangnya nunda-nunda. Tetapi apen-apen saya tidak pernah berhenti bersahabat dan tidak menyerah dengan saya, teman-teman semua. Selalu terus mengingatkan, terus membimbing, terus menguatkan ketika saya sedang lemah, telah mensupport dengan segenap daya upaya agar saya tetap bisa melaju. Dan hari ini teman-teman, saya mohon bantuan Anda untuk meminjam tangan Anda, berikan aplaus yang meriah untuk apa yang saya tercinta, kakak saya tercinta, orang tua saya tercinta, yang bagi saya bukan hanya sebagai apren, tapi seorang ibu, seorang mentor, seorang kakak, seorang saudara, seorang teman yang bertahan 15 tahun lebih bersama-sama saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Ada banyak gesekan, ada banyak problem, ada banyak proses yang kami alami berdua, tetapi kembali lagi, kita adalah bisnis yang akan membangun keluarga. Pondasinya adalah keluarga dulu, bukan bisnis yang membangun keluarga, tapi keluarga yang membangun bisnis. Karena dasarnya adalah keluarga, maka gesekan apapun, masalah apapun, problem apapun, karena niatnya sama untuk sama-sama berhasil, tidak menjadi berkat orang banyak, semua masalah bisa dilalui. Dan hari ini beliau hadir jauh-jauh dari Palembang untuk melihat donanya yang lucu kali ya. Ada Ibu Rimeli, eksekutif dari Palembang. Boleh Ibu Rimeli berdiri. Teman-teman, saya minta tangan Anda untuk memberikan aplaus yang luar biasa untuk anak saya, orang tua saya, Ibu Rimeli. Thank you, Bu Rimeli. Siapa hari ini yang hadir bersama apren-aprennya? Boleh katakan? Rekan-rekan, boleh nggak saya minta Anda berdiri, teman-teman? Anda bisa berdiri. Anda cari apren Anda atau mungkin pasangan Anda, teman-teman semua. Anda dekati apren Anda. Anda bilang, kita berjuang bersama ya. Jangan pernah tinggalkan saya. Pegang tangan saya. Teman-teman, Anda bisa cari apren-apren Anda. Anda rangkul mereka. Katakan, bantu saya, ingatkan saya, ini
Anda bisa mulai hari ini di acara offline perdana di Jakarta Tangerang. Anda bisa berkomitmen bersama kepada apen-apen Anda. Wahai apenku, yuk kita mulai dari saat ini. Kita berjuang bersama. Sudah tergambar seperti apa kehidupan yang akan diberikan HDI untuk kita. Jangan pernah menyerah dengan saya. Anda jangan pernah jalan sendirian, teman-teman. Anda tidak akan pernah sendirian. Percayalah. Apen-apen Anda bukan karena efek chat yang membantu Anda, tetapi nilai persaudaraan yang terbangun, terjalin di bisnis HDI. Kita menjadi satu kesatuan. Inilah yang mahal di bisnis, teman-teman. Kita menemukan sahabat baru, kita menemukan keluarga-keluarga baru, kita menemukan saudara-saudara baru yang punya bisnis yang sama, yang bisa berhasil dan menjadi manfaat melalui bisnis HDI. Kejar apen Anda, cari mentor-mentor Anda, apen-apen qualified Anda. Anda harus proaktif, tanya mereka, pepet mereka. Kalian bantu saya kalian berhasil di sini apen. Yes, apen Anda adalah saudara, teman, sahabat, orang pertama yang kepengen Anda berhasil di bisnis HDI. Kenapa kan? Karena tidak ada jalan yang emas. Akan ada banyak halangan, rintangan, hambatan dan kondisi pandemi saat ini yang seperti roller coaster, naik dan turunnya dengan cepat. Di mana hari ini mental orang banyak diuji. Ketika 2 tahun pandemi kemarin semuanya baik-baik saja, Tuhan Maha Baik memberikan semuanya seolah mudah. Tetapi teman-teman, satu hal, bahwa pelaut yang handal, seorang kapten yang handal tidak diciptakan oleh laut yang tenang, tetapi pelaut yang handal akan diciptakan oleh ombak, oleh badai, teman-teman. Dan inilah pertaruhan Anda untuk jadi pribadi dan pemimpin yang kuat, teman-teman semua. Jangan pernah berhenti dalam prosesnya. Ada satu peragaan, teman-teman, saya bantu untuk menutup sesi saya pada pagi hari ini, rekan semua. Harus proaktif sama APG ya. Ya, sebagai dari sharing saya pada pagi hari ini, teman-teman, ada satu cerita seorang anak datang kepada ibunya, mengeluh kepada ibunya, "Bu, aku udah gak kuat lagi, Bu. Masalah di rumah tangga, masalah di kantor, masalah sama anak-anak, teman kerjanya gak asik, lingkungan saya, tetangga-tetangga gak asik, rasanya dunia tidak adil. Aku udah capek, hidupku gak enak banget." Teman-teman, dia datang ke ibunya mengeluh bahwa hidupnya tuh merasa tidak adil, dunia ini tidak adil. Dia datang ke ibunya. Sang ibu diam, nggak menjawab apa-apa, ngajak anaknya ke dapur. Teman-teman, sang ibu ngajaknya ke dapur. Dia ambil 3 buah benda. Yang pertama adalah wortel, yang kedua adalah telur, dan yang ketiga adalah teh. Sang ibu berkata, "Kamu perhatikan, Bu, saya ini mau curhat, Bu, saya ini sedang gak enak semuanya. Ngapain ibu ngajak saya ngeliat telur, teh dan semuanya?" Diam, lihat saja. Teman-teman, sang ibu menyuruh anaknya diam. Kamu lihat yang pertama, wortel ini. Dia masuk ke dalam gelas, dia ambil air panas yang berdiri, teman-teman, dia tumpahkan air panas itu ke dalam wortel. "Bu, saya ini mau curhat, Bu." Diam, perhatikan saja. Yang kedua, dia ambil telur, dia masukkan telurnya ke dalam airnya. Dia tumpahkan juga air panas tadi yang mendidih ke telur mentah tadi, teman-teman semua. Dan yang terakhir, sang ibu mengambil 1 teh, dia masukkan ke dalam gelas, dia tumpahkan juga ke dalam cangkir tadi. Anaknya boleh terdiam. "Apa maksudnya, Bu?" "Anakku, setiap kita punya jatah masalah masing-masing. Setiap orang pasti mengalami proses dan masalah kehidupannya masing-masing. Tapi pilihan kamu merespon seperti apa ada di tangan kamu. Kalau kamu lihat wortel yang awalnya keras, ketika ada air panas yang mungkin itu adalah masalah kehidupan,
mungkin pekerjaan, mungkin rumah tangga, mungkin beban kehidupan yang lainnya, maka sang wortel menjadi lembek. Berarti kamu menjadikan masalahmu adalah sesuatu yang membuat kamu playing victim. Kamu menjadi korban, kamu menyalahkan keadaan. Bahwa saya seperti ini karena tidak adil, dunia tidak adil, pemerintah tidak adil, semua tidak mendukung saya. Maka kamu akan menjadi pribadi yang playing victim, menjadi korban. Kamu memilih menjadi wortel yang lembek ketika ada masalah yang datang ke kehidupan kamu. Yang kedua, ketika masalah datang, teman-teman semua, ditumpahkan air, telur mentah jadi keras dan matang. Kamu bisa memilih jadi keras telur tadi yang awalnya mentah menjadi keras, matang, dan rapuh. Kamu mengeraskan hati kamu bahwa memang inilah takdir hidup saya, memang beginilah hidup saya. Maka kamu bisa menjadi telur yang mengeraskan hati kamu dan kamu menjadi hitam. Tetapi ketika masalah dalam kehidupan kamu datang, ada satu pilihan untuk menjadi teh. Sama-sama ditimpa masalah, tapi dia tidak mengizinkan masalah datang membuat citra dirinya, nilai dirinya berubah. Tetapi dia menjadikan bahwa air panas, masalah yang datang ke kehidupannya menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi harum, menjadi manfaat untuk lingkungannya. Bahkan dia bisa merubah masalah tadi menjadi sesuatu yang enak, sesuatu yang bermanfaat. Rekan semua, selamat bergabung di dunia ini. Tidak ada jalan tabur emas, ada banyak halangan, hambatan, rintangan, masalah. Satu titik yang membuat Anda mungkin di persimpangan jalan atau enggak. Pesan saya jangan pernah berhenti, teman-teman semua. Pegang erat-erat impian akhir, ending story, gambaran kehidupan seperti apa yang ingin Anda dapatkan di hari ini, teman-teman semua. Karena satu hal, tidak ada orang yang gagal di multi level, tetapi ada orang yang berhenti dan tidak melakukan. Selagi Anda mau terus melakukan, mungkin lambat tidak seperti orang lain. Teman-teman, kita punya trayek sendiri, kita punya relnya sendiri. Jangan iri dari luar orang lain, tapi fokuslah dengan rel Anda, terus melangkah. Saya percaya bahwa Anda semua di ruangan ini akan lahir menjadi new realer di Indonesia.